Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Insya Allah kita semua selalu diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa mengikuti pembelajaran di hari ini ya. Amin, amin ya robbal alamin. Apakah masih ada yang belum masuk ke Google Meet? Atau semua sudah hadir? Beberapa yang belum. Ya deh, sambil menunggu yang belum ya. Nanti sambil menunggu yang belum, kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum melanjutkan ke materi berikutnya berkaitan dengan pembelajaran sebelumnya mengenai tes cerita sejarah, apakah masih ada yang mengingat mengenai ciri yang paling penting dalam tes cerita sejarah? Ada yang masih ingat? Apa Rizka? Oh, Baren atau Rizka? Coba Rizka dulu. Peristiwa yang diceritakan terjadi dengan sebenarnya. Jadi memang cerita sejarah itu adalah cerita yang benar-benar terjadi. Nah, untuk melanjutkan pembelajaran berikutnya, kali ini kita akan mempelajari teks editorial. Apa Juli? Apa? Coba. Peristiwa yang terjadi pada surat kabar diterbitkan. Pokok dalam surat kabar yang merupakan pandangan redaksi terhadap peristiwa yang sedang diterbitkan. Jadi lebih tepatnya tes editorial itu biasanya kalian temukan di mana? Di media elektronik, kalau nggak media cetak, Bu. Nah, betul, benar Mbak Gina. Di koran, kalau koran itu termasuk ke dalam media cetak. Kalau kalian sekarang kan sudah bisa menggunakan di Google atau sebagainya, berarti itu termasuk ke dalam media elektronik. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut mengenai teks editorial, nah tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita coba lihat sama-sama ya. Nah, kompetensi dasar dalam pembelajaran kali ini adalah mengidentifikasi informasi atau pendapat alternatif, solusi, dan simpulan terhadap suatu isu dalam teks editorial. Memahami pengertian dari teks editorial. Yang kedua, menemukan ciri kebahasaan, lalu mengidentifikasi fakta dan opini pada teks editorial. Bisa terlihat ya presentasinya? Bisa, Bu. Oke. Sebelum melanjutkan pembelajaran ini, apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak, silakan. Untuk materi bahan aja sudah saya bagikan melalui Google Classroom. Silakan simak video yang ada di sana, lalu ada beberapa petunjuk atau tugas yang harus kalian kerjakan, silakan dikerjakan. Pembelajaran nanti akan berakhir dalam lagi. Jika tidak, silakan kalian membuka Google Classroom masing-masing ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Sampai ketemu nanti lagi ya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah ada yang tidak dipahami mengenai teks editorial? Sudah kalian mempelajari melalui videonya? Sudah kalian amati? Sudah. Alhamdulillah. Sudah, Bu. Berarti hari ini kalian sudah mempelajari apa itu teks editorial.
Lalu yang kedua, apa sih ciri kebahasaan dalam teks editorial? Lalu yang ketiga, kalian sudah mampu menemukan fakta dan opini pada teks editorial. Nah, apa yang kalian dapat mengenai teks editorial? Jawab. Jadi apa ya setelah kalian mengamati video teks editorial itu apa sih? Ada yang mau coba menjawab? Ada peristiwa yang diterbitkan. Suaranya putus-putus. Mungkin ada yang lain? Jadi kalau teks editorial ini apa, Baren? Editorial adalah suatu tulisan opini atau pendapat yang ditulis oleh sebuah media terhadap isu atau peristiwa aktual yang sedang hangat diperbincangan masyarakat. Dipahami oleh pembacanya. Iya, betul. Lalu dalam kebahasaan teks editorial atau dalam susunan teks editorial, maka dapat ditemukan yang namanya struktur teks editorial. Strukturnya terdiri dari apa aja? Coba Titan. Pernyataan pendapat atau tesis berisi suatu sudut pandang penulis mengenai masalah yang sedang dibahas, biasanya berisi teori yang diperkuat dari argumen. Kedua, argumentasi berisi alasan atau bukti yang digunakan untuk buat pernyataan dalam tesis. Argumentasi yang diberikan. Yang ketiga, pernyataan atau penegasan ulang pendapat. Reiteration berisi suatu penegasan ulang pendapat didukung oleh suatu fakta di bagian argumentasi karena untuk memperkuat atau menegaskan. Jadi secara struktur teks terbagi menjadi tiga. Yang pertama tesis, yang kedua adalah argumentasi, lalu yang terakhir penegasan ulang. Iya, untuk memperjelas isi dari struktur teks. Jadi apa yang ingin disampaikan oleh penulis sehingga pembaca bisa dapat memahami dengan baik. Nah, dari struktur teks itu sudah kita pelajari ciri kebahasaannya. Lalu yang terakhir ada strukturnya. Kemudian dalam isi teks editorial terdapat yang disebut dengan namanya fakta dan opini. Fakta itu berarti kan apa? Hal, kejadian, peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar terjadi. Nah, kalau opini? Pendapat seseorang. Pendapat seseorang. Berarti ketika kita menulis sebuah teks editorial, isinya harus terdapat fakta dan opini. Faktanya berkaitan dengan isu apa sih yang sedang hangat dibicarakan, itulah menjadi fakta. Lalu dari fakta yang ada kita kembangkan menjadi apa? Opini. Pendapat kita kan kita tuangkan berdasarkan apa yang kita pahami, yang kita lihat, yang kita dengar, maka kita tuangkan dalam bentuk opini. Oke deh, alhamdulillah berarti semua sudah bisa memahami ya apa itu teks editorial, lalu ciri kebahasannya apa saja, strukturnya terdiri dari apa saja, lalu dalam teks itu terdapat fakta dan opini. Maka dapat kita simpulkan bahwa sebentar. Bahwa memang pembelajaran teks editorial ini sangat dibutuhkan khususnya bagi kalian yang nantinya akan menjadi mungkin akan bekerja di media surat kabar atau yang lainnya. Demikian pembelajaran hari ini. Alhamdulillah kita bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan, ilmu yang kalian terima bisa bermanfaat dengan baik. Jangan lupa tetap belajar di rumah, jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama untuk mengakhiri pembelajaran hari ini ya.
Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai, terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Dadah.